Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eko dan teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Fitriani dengan NIM 2311070062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana kerja dan anggaran pengembangan PT XXX. Next. Pendahuluan. Sebelum memasuki ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa PT XX perlu melakukan pengembangan bisnis. Saat ini, industri pakaian dalam terus berkembang dengan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, PT XX harus berinovasi untuk mempertahankan posisinya. Next, tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk memperkuat posisi pasar dan meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk manfaat, di sini yang pertama itu membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan bisnis. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah konkret untuk implementasi strategi ekspansi. Selanjutnya, ruang lingkup rencana pengembangan. Selanjutnya, dalam menjalankan ekspansi bisnis, PT XX telah menyusun ruang lingkup rencana pengembangan yang mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, perusahaan melakukan analisis situasi dan kebutuhan, melakukan analisis situasi dengan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis. Dalam hal ini, metode SWOT dan PESTEL digunakan untuk memahami daya saing industri. Yang kedua, PT XX menyusun strategi ekspansi termasuk pengembangan produk baru, diverifikasi, serta ekspansi pasar melalui digitalisasi dan peningkatan distribusi. Next. Yang ketiga, yaitu perusahaan menyiapkan rencana implementasi termasuk penyusunan roadmap, ekspansi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta alokasi sumber daya seperti SDM dan infrastruktur. Yang keempat, PT XX juga menyusun manajemen risiko dan evaluasi keberhasilan di mana risiko utama diidentifikasi dan strategi mitigasi diterapkan. Selain itu, KPI akan digunakan untuk mengukur efektivitas implementasinya. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat tentang PT XXX. PT XX adalah perusahaan manufaktur pakaian dalam yang telah berdiri sejak tahun 1981 dan beroperasi sebagai bagian dari jaringan WIC Global. Visi perusahaan adalah yaitu menjadi merek pakaian dalam terkemuka dengan menghadiri inovasi terbaik dan kenyamanan maksimal bagi wanita. Untuk mencapai visi ini, kami memerlukan beberapa misi utama. Yang pertama, menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan teknologi dan desain inovasi. Yang kedua, memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri kepada pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya masyarakat kami juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pakaian dalam yang berkualitas, baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan. Next. Sejak didirikan PT XX telah mencapai banyak hal, kami berhasil menjadi salah satu merek pakaian terkemuka di Indonesia. Kami juga telah melakukan ekspansi di berbagai kota serta memperluas jaringan distribusi kami. Namun, industri ini juga penuh tantangan, persaingan semakin ketat baik dari merek lokal maupun global. Tren fashion semakin cepat sehingga kami juga harus terus berinovasi. Digitalisasi semakin berkembang dan kami perlu beradaptasi agar tetap relevan di pasar. Untuk menghadapi tantangan ini, PT XXX berkomitmen pada inovasi dan strategi pemasaran digital. Next, analisis SWOT. Sebelum merancang strategi
bisnis, PT XXX melakukan analisis SWOT untuk memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan. SWOT terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, strength, kekuatan. Kekuatan yaitu faktor internal yang menjadi keunggulan utama perusahaan. Yang pertama itu reputasi merek yang kuat dan dikenal luas. Yang kedua, produk berkualitas tinggi dengan standar internasional. Yang ketiga, jaringan distribusi yang luas di berbagai wilayah Indonesia. Yang terakhir, inovasi dalam desain dan bahan pakaian dalam. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Faktor internal yang menjadi kendala bagi perusahaan. Yang pertama, harga produk lebih tinggi dibandingkan merek lokal. Memang produk ini ya istilah kasarnya ada barang, ada kualitas. Selanjutnya, ketergantungan pada bahan baku impor. Rata-rata produk PT XX ini bahan bakunya tuh rata-rata tuh bahan bakunya dari impor. Bisa dari impor dari China atau dari Vietnam. Next, pasar terbatas pada segmen menengah ke atas karena harganya ya lumayan expensive bagi kalangan menengah ke bawah. Jadi rasa pasar itu terbatas untuk segmen menengah ke atas karena harganya itu rata-rata di atas 100.000. Yang terakhir, siklus inovasi produk yang mungkin lebih lambat dibandingkan trend fashion. Next, opportunity atau peluang. Faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis. Yang pertama, pertumbuhan industri e-commerce yang membuka peluang pemasaran digital. Sekarang itu kan udah eranya apa-apa belanja online ya, dan banyak e-commerce yang sudah kita jalani seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, apalagi sudah lagi dibuka ya. Next, kesadaran masyarakat terhadap pakaian dalam yang nyaman dan berkualitas meningkat. Seperti saya bilang tadi, ada barang, ada kualitas. Karena dengan kita menggunakan pakaian yang nyaman, orang pun gak bakalan peduli dengan harganya maupun mahal, maupun harganya sekian-sekian. Yang penting kualitasnya bagus. Next, potensi ekspansi ke pasar internasional terutama Asia Tenggara. Yang terakhir, kolaborasi dengan influencer dan fashion brand lain untuk meningkatkan daya tarik merek. Biasanya kita untuk tim marketing itu mereka biasanya nyewa influencer untuk menginformasikan produk kita. Oh, produk kita ini kualitasnya seperti ini, bahannya seperti ini, dan nyaman untuk dipakai. Next, threat atau ancaman. Faktor eksternal yang bisa menghambat perkembangan perusahaan. Yang pertama itu persaingan ketat dari merek lokal dan global yang menawarkan harga lebih kompetitif yang sudah saya jelaskan di awal. Bahwasanya harga untuk barang yang kita jual dengan merek lokal itu kita tuh malah mengalami persaingan yang sangat ketat karena barang itu kan sama ya, barang lokal dengan barang yang kita jual, tapi untuk secara kualitas itu berbeda karena kan harganya yang di mereka jual tuh lebih kompetitif ya guys ya. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya impor bahan baku. Yang ketiga, perubahan tren fashion yang cepat dapat membuat produk tertentu menjadi kurang diminati. Yang terakhir, regulasi pemerintah terkait industri tekstil dan perdagangan yang dapat mempengaruhi operasionalnya. Dengan memahami keempat aspek ini, PT XXX dapat merancang strategi bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis kebutuhan pengembangan. Analisis kebutuhan pengembangan. Selain SWOT, PT XX juga melakukan analisis pastel untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi bisnisnya, misalnya secara politik. Regulasi pemerintah dalam industri tekstil harus dipatuhi. Sementara dari segi teknologi, digitalisasi sangat diperlukan dalam produk dan pemasaran. Lalu, kesadaran akan bahan ramah lingkungan juga menjadi faktor penting dalam strategi keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, sebelum melakukan ekspansi, PT XXX perlu memahami daya tarik industri pakaian dalam. Industri ini memiliki persaingan yang ketat baik
dari merek lokal maupun internasional. Namun ada peluang pertumbuhan yang besar termasuk dengan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pakaian dalam berkualitas. Tren menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggan yang beralih ke produk premium dengan fokus pada kenyamanan dan desain inovasi sesuai dengan misi kita. Oleh karena itu, PT XXX memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasarnya dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, dengan kita menjual produk yang dengan kualitas premium, masyarakat ataupun pelanggan pun tertarik. Oh, buat apa sih kita beli barang murah kalau kualitasnya nggak bagus? Percuma. Lebih baik kita beli barang yang lebih mahal dengan kualitas yang premium dan untuk kenyamanan kita sendiri. Next, setelah memahami daya tarik industri, PT XX ini mengidentifikasi 3 area strategi yang perlu dikembangkan. Pertama, inovasi produk. PT XX harus terus berinovasi dengan bahan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, mengingat tren konsumen yang semakin peduli terhadap berkelanjutan. Yang kedua, optimalisasi distribusi. E-commerce semakin berkembang sehingga PT XX harus memperluas kehadirannya di platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan website e-commerce sendiri. Yaitu yang ketiga, penguatan brand positioning, yaitu membangun citra merek yang lebih kuat melalui pemasaran digital, kolaborasi dengan influencer serta kampanye yang menarik di media sosial. Ketiga strategi ini akan membantu PT XXX tetap kompetitif dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, strategi pengembangan perusahaan. Strategi pengembangan ini dibuat dari 3 tahap, yaitu ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek ini, perusahaan fokus meningkatkan pemasaran digital dan e-commerce. Selanjutnya, perusahaan akan memperluas pasar ke Asia dan mengembangkan produk baru. Dan jangka panjang, PT XX ini bertransformasi menjadi bisnis berkelanjutan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan ekspansi, PT XX ini menerapkan 3 strategi utama yang memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang pertama itu ekspansi melalui e-commerce dan gerai retail. Dalam era digital ini, pelanggan semakin banyak beralih ke belanja online. Oleh karena itu, PT XX ini akan memperkuat kehadiran di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Zalora, serta mengembangkan website e-commerce sendiri. Namun, meskipun e-commerce berkembang pesat, gerai retail tetap penting sebagai tempat bagi pelanggan yang ingin mencoba produk secara langsung. PT XX akan membuka gerai di lokasi strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, misalnya tuh menambah flagship store di mall premium serta meningkatkan layanan omnichannel. PT XX ini juga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai segmen. Selanjutnya, memperkuat inovasi desain dan material. Di sini PT XX ini akan terus berinovasi dalam desain dan material pakaian dalam. Konsumen saat ini mencari produk yang tidak hanya nyaman tetapi juga stylish dan fungsional. Oleh karena itu, PT XX ini juga menggunakan bahan ramah lingkungan dan teknologi terbaru seperti seamless packaging dan breaks material. Selanjutnya, menghadiri koleksi yang lebih inovatif seperti pakaian dalam berbahan organik dan teknologi cooling fabric. PT XX juga memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Next, transformasi digital dalam rantai pasok dan pemasaran. Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional PT XXX. Perusahaan dapat menerapkan Intervention Resolution Planning atau IRP untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dari produksi hingga distribusi. Selain itu, Big Data dan artikel AI juga akan digunakan untuk memahami pola pembelian pelanggan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Selanjutnya, transformasi digital di PT XXX ini.
Transformasi digital ini menjadi bagian terpenting dalam strategi pengembangan PT XXX. Kami mengadopsi teknologi seperti RRF, BO, dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Selain itu, kami memaksimalkan e-commerce dan omni-channel agar lebih dekat dengan pelanggan. Teknologi smart manufacturing juga diterapkan untuk memastikan proses produksi lebih efisien dan menghemat biaya. Selanjutnya, implementasi IRF, ILO, dan Big Data. Salah satu langkah untuk transformasi digital adalah menerapkan IRF, ILO, dan Big Data. IRF ini membantu mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, produksi agar lebih efisien. IoT atau Internet of Things yaitu memungkinkan pemantauan real time dalam proses produksi sehingga gangguan bisa diminimalkan. Big Data analysis ini digunakan untuk menganalisis tren pasar dan perilaku pelanggan agar strategi bisnis lebih akurat. Selanjutnya, optimasi omnichannel dan e-commerce. PT XX juga memperkuat kehadiran di e-commerce dan omnichannel untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kami mengoptimalkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Zalora agar lebih mudah diakses oleh konsumen. Selain itu, kami juga menerapkan social commerce di platform seperti Tokopedia, Shop, dan Instagram Shopping. Salah satu strategi efektif untuk digunakan adalah live shopping event, di mana pelanggan bisa melihat produk secara langsung dan berinteraksi dengan brand. Selanjutnya, penerapan smart manufacturing. Untuk meningkatkan efisiensi produk, PT XS ini juga melakukan penerapan smart manufacturing, yaitu automasi produksi, membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan produksi. Atau predictive maintenance, memungkinkan deteksi dini masalah mesin sehingga waktu perbaikan bisa dikurangi. Dengan optimasi rantai pasok juga diterapkan agar distribusi produksi lebih cepat dan biaya logistik lebih efisien. Selanjutnya, keamanan data dan keberlanjutan digitalisasi. Digitalisasi itu juga tidak hanya untuk teknologi, tetapi juga untuk tentang keamanan data dan berkelanjutan. PT XX ini menerapkan multifaktor autentik dan ekskripsi data agar informasi pelanggan tetap aman. Kami juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti PDP, yaitu perlindungan data pribadi, dan GDPR. Selain itu juga kami memperkuat computing berbasis energi hijau untuk mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan. Sebagai langkah tambahan, kami mengadopsi sistem paperless untuk mengurangi limbah kertas dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, rencana anggaran pengembangan. Detail alokasi anggaran. Anggaran pengembangan ini terstruktur untuk memastikan pengembangan berjalan dengan efisien dan terukur. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai aspek utama seperti investasi awal, operasional, pemasaran, digitalisasi, dan riset pengembangan. Selanjutnya, PT XX ini menggunakan beberapa sumber dana untuk mendukung rencana pengembangannya. 50% pendanaan berasal dari laba ditahan, sehingga ekspansi tetap bisa dilakukan tanpa terlalu bergantung pada utang. 30% berasal dari pinjaman bank atau penerbitan obligasi yang akan digunakan sebagai modal kerja tambahan. 15% dapat dari kemitraan strategis, misalnya dengan investasi atau distribusi yang tertarik berkolaborasi. 5% berasal dari subsidi pemerintah yang diberikan dalam bentuk insentif pajak atau bantuan ekspor. Dengan strategi pendanaan ini, PT XX dapat memastikan ekspansi berjalan dengan modal yang cukup tanpa membebani arus kas perusahaan. Selanjutnya, pendanaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lanjut, strategi pengembangan dana. Strategi pengembangan dana.
PTXX tidak langsung menggunakan seluruh anggaran dalam satu waktu, tetapi menerapkan strategi bertahap untuk memastikan efisiensi penggunaan dana. Tahap pertama yaitu fokus utamanya adalah pembangunan fasilitas produksi dan distribusi dengan alokasi 50% dari total anggaran. Lanjut tahap 2 yaitu tahun kedua, yaitu setelah fasilitas siap, dana 30% akan digunakan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Tahap ketiga, maybe rate 3-5 tahun, sebanyak 20% dana dialokasikan untuk evaluasi inovasi produk dan ekspansi lanjutan. Dengan strategi bertahap ini, PTXX dapat mengalokasikan risiko finansial dan memastikan bahwa pengembangan berjalan sesuai target. Next, analisis keuangan dan ROI. Agar ekspansi ini layak secara finansial, PTXX telah melakukan analisis keuangan dan perhitungan ROI. ROI dapat ditargetkan senilai 20% dalam 3 tahun, menunjukkan bahwa investasi ini cukup menguntungkan. Net present value atau NPV diperkirakan positif di kisaran 50-100 miliar untuk yang berarti proyek ini bernilai tambah bagi perusahaan. Payback periode ditargetkan 3-5 tahun, sehingga modal yang diinvestasikan dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Yang selanjutnya, debt to equity ratio atau DER tetap dijaga di bawah 1,5 agar tidak membebani perusahaan dengan utang yang berlebih. Selanjutnya, gross profitnya 40% sebagai indikator profit. Next, kesimpulannya, rencana anggaran PTXX ini telah disusun dengan matang untuk mendukung ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Alokasi dana yang digunakan secara proporsional sehingga pendanaan ini dapat tidak terlalu bergantung pada sumber saja, sehingga risiko finansialnya itu lebih terkendali. Selanjutnya, manajemen risiko dan mitigasi. Setiap ekspansi bisnis pasti memiliki risiko. PTXX ini telah mengidentifikasi 4 kategori utama yang perlu diantisipasi. Yang pertama itu risiko strategi terjadi jika perusahaan salah mengambil keputusan bisnis. Misalnya kurangnya inovasi atau tidak mampu mengikuti tren pasar. Risiko operasional juga mencakup gangguan produksi, keterlambatan distribusi, atau kesalahan dalam rantai pasok. Risiko keuangan. Risiko keuangan ini bisa muncul jika investasi tidak memberikan hasil yang sesuai harapan atau jika menjadi beban utang yang terlalu tinggi. Risiko eksternal berkaitan dengan faktor di luar kendali perusahaan seperti regulasi pemerintah dan fluktuasi ekonomi global. Untuk menghadapi risiko ini, PTXX telah menyusun strategi mitigasi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Next, indikasi risiko dan dampaknya. Jenis risikonya itu yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next, strategi mitigasi risiko. Setelah kita mengidentifikasi risiko, PTXX telah menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari setiap risiko tersebut. Untuk mengatasi risiko strategis, perusahaan akan melakukan diverifikasi produk dan berkolaborasi dengan mitra bisnis untuk meningkatkan inovasi. Dalam aspek operasional, otomatisasi produksi dan kontrak jangka panjang dengan pemasok dapat membantu mengurangi risiko gangguan produksi. Dari sisi keuangan, pengelolaan utang yang sehat dan evaluasi investasi yang berkala akan memastikan keuangan perusahaan tetap stabil. Untuk menghadapi risiko eksternal, perusahaan akan terus memantau regulasi serta menerapkan strategi bisnis yang fleksibel agar dapat beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya, setelah kita merancang strategi mitigasi, PTXX juga menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi kemungkinan skenario terburuk jika penjualan menurun atau perusahaan akan mengaktifkan strategi diskon dan promosi untuk menarik pelanggan.
Jika terjadi gangguan produksi, perusahaan akan mengandalkan pemasok cadangan dan meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Jika kondisi keuangan memburuk, strategi harga dan pemasaran akan disesuaikan agar produk tetap kompetitif di pasar. Jika terjadi perubahan regulasi, PT XXX akan berkonsultasi dengan ahli hukum dan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Next. Kesimpulannya, manajemen risiko yang baik akan membantu PT XXX menghadapi berbagai tantangan ekspansi bisnis dengan lebih siap. Dengan mengidentifikasi risiko sejak awal, perusahaan dapat mengurangi indikator keberhasilan. Untuk memastikan ekspansi berjalan sesuai rencana, PT XXX menggunakan beberapa indikator keberhasilan utama atau KPI untuk mencakup berbagai aspek bisnis. KPI keuangan yaitu mengukur dampak ekspansi terhadap profitabilitas perusahaan. KPI operasional menilai efisiensi produk dan distribusi. KPI pasar dan pelanggan digunakan untuk melihat pertumbuhan pasar dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya KPI SDM dan organisasi membantu mengevaluasi pengolahan tenaga kerja dan efektivitas tim. Yang terakhir KPI digital dan inovasi mengukur sejauh mana perusahaan telah mengadopsi teknologi digital dalam operasional dan pemasaran. Selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan utama dalam ekspansi bisnis adalah KPI keuangan yang mencerminkan dampak langsung ekspansi terhadap profitabilitas perusahaan, yaitu pertumbuhan pendapatan ditargetkan meningkat 15% dalam tahun pertama. Laba bersih diharapkan mulai stabil dalam 2 tahun pertama ekspansi. Return of investment atau ROI ditargetkan minimal 20% dalam 3 tahun yang menunjukkan bahwa investasi ekspansi menghasilkan keuntungan yang sehat. Selanjutnya, rasio biaya operasional tetap dijaga di bawah 60% dari total pendapatan untuk memastikan efisiensi pengeluaran. Selanjutnya, selain keuangan, KPI operasional dan pasar digunakan untuk mengukur keberhasilan ekspansi dari sisi produksi dan kepuasan pelanggan. Produksi ditargetkan meningkat 20% untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. Efisiensi rantai pasok juga diperhatikan dengan target pengurangan biaya logistik sebesar 10% dalam 2 tahun ke depan. Pangan pasar diharapkan bertambah 5% untuk menunjukkan keberhasilan strategi ekspansi. Kepuasan pelanggan menjadi fokus utama dengan target 85%, minimal 80%. Pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan PT XXX. Selain itu, perusahaan menargetkan bahwa 75% pelanggan baru akan melakukan pembelian ulang, yang berarti strategi akuisisi pelanggan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, KPI digital dan SDM. Dalam era digital, KPI dan SDM menjadi aspek penting untuk mengukur kesuksesan ekspansi. Dalam 1 tahun pertama, PT XXX menargetkan 80% proses bisnis sudah berbasis digital melalui ERF, dan otomatisasi. Selanjutnya, engagement di media sosial ditargetkan tumbuh 25% per tahun, menunjukkan peningkatan interaksi dengan pelanggan. Dari sisi SDM, perusahaan ini ingin menjaga retensi karyawan di angka 80% dalam 2 tahun, memastikan tim yang solid dan loyal. Selain itu, 90% tenaga kerja baru diharapkan mengikuti pelatihan dalam 6 bulan pertama untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Selanjutnya, kesimpulan. Indikator keberhasilan ini membantu PT XXX memastikan bahwa ekspansi bisnis berjalan sesuai dengan target. KPI keuangan mengukur profitabilitasnya. KPI operasional memastikan
produksi berjalan lancar, dan KPI pasar melihat pertumbuhan pelanggan. Dari sisi SDM, retensi karyawan dan pelatihan tenaga kerja menjadi fokus utama agar ekspansi dapat berjalan dengan optimal. KPI digital memastikan bahwa transformasi bisnis berjalan sesuai dengan rencana sehingga meningkatkan efisiensi serta daya saing perusahaan di era digital.